Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Maulana dari kelas TI 20D dengan NIM 20416226201222. Saya akan mempresentasikan tentang linear programming. Program linear atau linear programming adalah salah satu model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, yaitu maksimumkan atau minimumkan fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel input. Hal terpenting yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu tujuan penyelesaian penyelesaian masalah dan apa penyebab masalah tersebut. Dua macam fungsi program linear. Yang pertama yaitu fungsi tujuan, mengarahkan analisa untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. Yang kedua yaitu fungsi kendala. Fungsi kendala adalah untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Hmm, yang pertama, saya akan menjelaskan linear programming dengan metode grafik. Langsung saja ke soalnya. Soalnya, contoh soalnya itu maksimasi. PT Lakuna Tekstil memiliki sebuah pabrik yang memproduksi dua jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku benang sutra dan bahan baku benang wol dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan benang sutra adalah 120 kg per hari, benang wol 60 kg per hari, dan tenaga kerja 80 jam per hari. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel berikut. Kain sutra, bentukan benang sutra 4, kain wol, bentukan benang sutra 6, dan benang wol 4. Dan tenaga kerja 2 jam, untuk kain sutra tenaga kerja 4 jam. Kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 80 juta untuk kain sutra dan 60 juta untuk kain wol. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungannya yang diperoleh bisa maksimal. Langsung saja di sini. Pertama, kita tentukan variabel. Variabelnya. Nah, yaitu kain sutra, Y, dan Y adalah kain wol. Kedua, kita menentukan Z, fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu Z, Z0, 80 X tambah tambah 60 Y. 60 Y. Nah, dapat dari sini, dari soalnya 60, 80 dan 60 keuntungan besar. Terus kita tentukan batasan atau kendala. Yang pertama yaitu dari sini ya, 4x
6Y sama dengan itu 4X oh, 4X tambah 6Y kurang dari sama dengan 120. Buat kendala yang kedua itu adalah 4Y. 4Y karena cuma Y doang sama dengan 60. Yang ketiga yaitu 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 80. Langsung tekan X dan Y sama dengan lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 0. Langsung tuliskan. Sini langsung tuliskan yaitu pemisalan. Pemisalan aja, pemisalan. 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 Batasan yang pertama. Pemisalan 4X tambah sama dengan 120. Untuk X-nya sama dengan X sama dengan 30. Misalkan ini 0, pemisalan dengan 0, 4 kali X, 4X, ini kan 0, 120 dibagi 4, 30 gitu. Buktinya yaitu sama 120 dibagi 6, 20. Buat kendala yang kedua itu 4 ya, dari sama dengan kurang dari sama dengan 60. Jadi y-nya X sama dengan 0 dan y-nya sama dengan y-nya sama dengan 15 karena 60 dibagi 4, 15. Buat kendala yang ketiga kendala yang ketiga yaitu y sama dengan 80. Buat X-nya yaitu sama dengan 20 karena 40 dibagi 4. Buat y-nya yaitu
Sama dengan 80 bagi 2, 40. Ini X dan Y-nya ini kita dibuatkan grafik, dan hasilnya seperti ini grafiknya. Ya, seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Ini buat kendala 1 yaitu X-nya 30, ini 30, Y-nya 20. Buat kendala 2 15, Y-nya 15, X-nya 0. Buat kendala 3, yang buat kendala 3 X-nya 20 dan Y-nya 40. Kita lanjut ke menentukan titik ekstrimnya ya. Di sini. Ini titik ekstrimnya A. Titik ekstrimnya di sini ada A, ini A, B, C, D, E ya. Titik ekstrim. Coba di sini kita bikin buat titik A, titik A, titik A yaitu titik A X sama dengan 0 dan Y-nya juga sama, sama 0 karena ini titik A dan ini titik 0 ya. Buat titik B ke titik B, di titik B X-nya yaitu sama dengan 20 dan Y-nya sama dengan 0. Titik C, titik C X-nya sama dengan 0. Ini titik C, titik C ini perpotongan antara batasan 1 dan batasan 3 ya. Kita tulis di sini batasan 1. Buat batasan 1 itu 4x, 4x tambah 4x tambah 6y sama dengan 120. Batasan yang ketiga yaitu 4x 2y sama dengan 80. 80. Nah, di sini menggunakan metode eliminasi. Di sini 4, 4 ya, 40 dan y sama dengan 10. Teknik untuk X-nya yaitu langsung ada di sini yang ambil dari ini salah satu ini 10 yaitu 2 kali 10 ya, 2 kali 10 20, 80 diambil 20, 60 dibagi 4 kita aja langsung 60 dibagi 4 jadi 15. Lanjut ke bikin lagi aja, bikin lagi yaitu titik D.
titik D. Titik D kita lihat di sini, titik D itu perpotongan antara batasan 2 dan 1, 1 dan 2, 1 dan 2 gitu ya. Kedua yaitu 4Y. Ini sama dengan 60 ya. Terus jadi ini sama dengan sama dengan 60 bagi 4, 15. Ini sama dengan 15. Ini itu 15 dan kita masukkan lagi ke batasan yang tadi ada 2 sama yang 1, bukan batasan ke 1. Praktek 6, praktek tambah 6 kali 15, ini yaitu 15 sama dengan 120. Praktek sama dengan 120 kurangi 90. 90 karena 6 kali 15, 90. Sama dengan X-nya sama dengan 7,5. Maaf, iya, di sini juga harus dimasukkan ke fungsi ya, fungsi tujuan. Tujuan sama dengan Z sama dengan 80 X itu 80 kali 15 tambah 60 Y, Y-nya itu 10 sama dengan 1800. 1800 titik Z itu 1800. Z, Z 80 X, X-nya yaitu 7,5, 7,5 tambah 60 Y 15 sama dengan 1200. 1200 titik B kita juga lupa, kita masukkan ke chat 80 X ya, X-nya itu 20 ditambah 60 Y, 60 Y, Y-nya itu sama dengan 1600.
1.600. Kita mendapatkan itu nilai maksimumnya, yaitu yang di titik C ya. Nilai maksimumnya di titik C. Jadi ke adalah 1.800 dengan produksi produksi X dengan 15 dan yang sama dengan 10. Jadi sama dengan 10. Titik A, titik B, titik C. Ini titik maksimasinya itu di sini. Lanjut ke analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah bagaimana perubahan data terhadap solusi optimum. Misalnya terjadi perubahan kemampuan penyediaan bahan baku, penyediaan jam tenaga kerja, atau keuntungan per unit. Secara umum, terdapat tiga pernyataan yang ingin dijawab dalam analisis sensitivitas. Yang pertama, kendala mana yang dapat dilonggarkan, dinaikkan, dan seberapa besar kelonggaran atau kenaikan dapat dibenarkan, sehingga kenaikan nilai Z tetapi tanpa melakukan perhitungan dari awal, atau sebaliknya, kendala mana yang dapat dikurangi tanpa menurunkan nilai Z dan tanpa melakukan perhitungan dari awal. Yang kedua yaitu kendala mana yang mendapat prioritas untuk dilonggarkan atau dinaikkan. Yang terakhir yaitu seberapa besar koefisien fungsi tujuan dapat dibenarkan untuk berubah tanpa mengubah solusi optimal. Kita langsung saja. Yang pertama yaitu analisis sensitivitas ya, dengan yang tadi yaitu menggunakan batasan yang pertama. Batasan yang pertama, masukkan nilai nih, nilai yang udah optimum di titik C, X-nya 15 dan Y-nya 10. Masukkan batasan yang pertamanya yaitu 4X plus 6Y. 4X, X-nya yaitu 15, 4X ditambah 6, Y-nya yaitu 10. Sama dengan 120, 120. Apakah ini benar gitu ya? 15 kali 15, 60, 6 kali 10, 60 ya. Jadi kendala yang pertama itu termasuk kendala ketat. Ketat. Yang kedua, 4Y ya, 4 Y, ini 10, ini 10 ya. Dengan 60. Nah, 4 kali 10 yaitu 40. Sini masih ada lebih 20. Di sini berarti longgar karena masih ada sisa 20. Batasan yang ketiga batasan yang ketiga
sampai 3 itu 4x 2y. 4x, x-nya itu 15, tambah 2y, 2, y-nya itu 10, sama dengan 80. 4 kali 15 itu 60, 2 kali 10 itu 20. Hasilnya 80. Nah, ini masuk yang ketat. Ketat. Masuk yang ketat. Kita coba hitung. Yang di sini, yang di kendala kendala 1, kita coba pindahkan ini kendala 1 ya. Jadi kita coba pindahkan ke atas ya, ke sini. Oke. Ini di sini kita kasih aja sini misalkan F ya, titik sini itu F. Kita coba di sini titik F, di situ adalah titik F. Kita coba itu yang kendala 1, titik F ya. Titik, kita lihat lagi itu perpotongan antara sini titik F itu antara kedua dan yang ketiga ya, batasan kedua dan batasan yang ketiga. Batasan yang kedua dan yang ketiga kita masukkan. Batasan yang kedua itu 4 sama dengan 60 sama dengan 15. Ini 15 kita masukkan dan itu sama kendala 3 ya, 2 dan 3 kita masukkan kendala yang ketiga itu 4x ditambah 2y sama dengan, karena ini udah ada ya kita masukin langsung aja 15. 80 80 80 jadi 4x 80 kurangi 30, 50 ya, 50 dibagi 4 sama dengan 10 dibagi 4 itu 12,5. 12,5 masukkan ke masukkan ke kendala 1 ya, karena kita hitungan ini kita coba masukkan itu 4 x, x nya itu 12,5
12,5 tambah tambah 6 6 Y, Y-nya yaitu 15 sama dengan 120. Oh, sama dengan 140. 140 di sini ada naik naik dan naik. Tadinya 120 ya, ini tadinya 120, ini naik 140, jadi naik 20. Naik 20. Terus kita masukkan ke fungsi tujuan. Tujuan Z sama dengan 80 ya, 80x. Tujuannya itu 80x, sini x-nya 12,5. Nah, dan 60 Y. 60 Y. Ini itu 15. Sama dengan 1900. Di sini juga ada kenaikan. Ini juga ada kenaikan, itu naik yang tadinya 1800, sini naik jadi 1900, itu naik 100. Naik 100. Sini F ya. Titik F. Titik F. Ini kan longgar, kita kata langsung itu di batasan 3. Batasan 3 ya. Di titik C kita berarti turun ya ke sini. F tadi F ya. Kita ke sini jadi G ya. Titik G. Titik G. Coba titik G. Titik G yaitu titik G cuma ada X ya. X-nya yaitu 30. Titiknya itu X-nya sama dengan 30 dan Y-nya sama dengan 0. Kita langsung masukkan saja. Masukkan ke dalam 3 ya. Kita menghitung ke dalam 3. Dalam 3 yaitu 4x. X-nya yaitu 30 tambah itu 2y. Langsung aja Y-nya itu 0. 4 kali 30. 120. Sini ada kenaikan. Ini tadinya 80 naik ke 120, jadi naik 40.
kita masukkan lagi, masukkan ke fungsi tujuan. Fungsi tujuan cek sama dengan 80 x 40x, x-nya itu 30 tambah 60 y, y-nya 0, 60 kalinya sama dengan 24. Terus sini juga ada kenaikan, yang tadinya 1800 naik ke 2400, yaitu naiknya 600. Kita langsung hitung dari sini, menghitung keuntungan setelah kenaikan. Hitung, bikin lagi aja. Hitung keuntungan setelah kenaikan. Kenaikan buat Y kendala 1, Y1 sama dengan hasilnya itu 1900 kurangi itu awal 1800 140 batasan ini 140 dikurangi yang awal ya 120, 140 120 sama dengan 100 per 20 sama dengan kenaikannya itu RP buat yang kendala ketiga. Kendala ketiga yaitu Y3, kita lihat dari sini 2400, di sini dikurangi 800 yang awalnya. Ini hasil, ini yang udah ini analisis sensitivitas ya, ini dikurangi 1800 dan 120 dikurangi 80, 400 kurangi 1800 per 120 kurangi 80 sama dengan 640 RP
15. Ini adalah hasilnya ya. Yang buat kendala satu itu keuntungan keuntungan kendala satu yaitu 5 perak, kalau kendala 3 yaitu 15. Jadi tapi maksimum yang 15. Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang linear programming menggunakan metode simplex bentuk standar. Metode simplex untuk kasus minimalkan atau minimasi. Metode simplex dapat digunakan untuk menyelesaikan program linear banyak variabel lebih dari 2. Untuk memudahkan cara memahami metode ini akan saya berikan satu contoh. Di sini ada contohnya, itu minimalkan F sama dengan 40x1 ditambah 20x2 dengan batasan atau kendala x1 ditambah x2 lebih besar sama dengan 4, dan yang kedua itu x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 6. X1 dan X2 lebih besar dari 0. Batasan yang pertama kita rubah dari hilang, ini lebih besarnya langsung sama dengan gitu, ditambah X1 ditambah X2 dikurangi S1. Karena kalau S1 doang itu tidak cukup untuk memenuhi metriknya, ya kita tambahkan lagi V1 sama dengan 4. Yang kendala kedua juga sama, X1 ditambah 3X2 dikurangi S2 ditambah P2 sama dengan 6. Jadi untuk F-nya berubah ya. Jadi F 40x1 ditambah 80x2 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah M P1 ditambah MP2. Ini kendala 1 dan ini kendala 2. Dan matriknya adalah untuk kendala 1 yaitu X1-nya 1, X2-nya 1, S1-nya min 1, S2-nya enggak ada jadi 0, P1-nya 1, P2-nya enggak ada jadi 0. Dan kendala kedua yaitu X1-nya 1, X2-nya 3, karena di sini 3, S1-nya enggak ada jadi 0, S2-nya min 1, P1-nya 0 karena enggak ada, P2-nya itu 1. Nilai yang matrik ini kita masukkan ke sini, ya. Ini sampai BI ini hasil ininya itu kita masukkan semua. Kita cara ngitung JZ, ya. Di JJ itu CI dikali kolom, ini CI-nya, ini ngitung ininya kan 1 dikali M, 1M ditambah 1 dikali M. Jadi 1M tambah 1M jadi 2M. Yang ini 1 kali M ditambah 3 kali M jadi 4M. Ini yang S1 juga sama. Min 1 dikali M ditambah 0 kali M jadi min M. Dan seterusnya. Ini juga sama sampai sini. Ya, sama, dihitungnya sama. Dan hasilnya ini. Buat ZZ min CZ, cara ngitungnya adalah ini hasil JJ dikali CJ, dikurang CJ ya. 2M dikurang 40, 2M min 40, 4M dikurangi 80, 4M min 80, min M dikurangi 0 jadi min M, min M juga dikurangi 0 juga jadi min M, dan ini juga sama. M dikurangi M jadi 0, M dikurangi M jadi 0. Kali ini saya menentukan kolom kunci, ya.
kolom kunci yaitu nilai terbesar dari JJ min CJ, yaitu terbesarnya yaitu ada di 4M min 80, karena M itu nilainya besar ya. M-nya yang nilainya yang sangat besar gitu. Adanya di X2 kolom kunci. Di X2 kita ngitung R1 ini, hitung yang R1. Cara ngitung R1 yaitu BI dibagi kolom kunci. Ini kan kolom kuncinya yang ini, yang X2. Nah, 4 dibagi 1, 4. 6 dibagi 3 jadi 2. Kali ini kita mencari F. F-nya itu hasilnya 10M. Dari mana kita hitungnya yaitu sigma CI dikali BI. Ini CI dikali BI. Ya, jadi sekarang hitungnya 4 kali M ditambah 6 kali M. Jadi 10M. Ini kita menentukan elemen kunci. Elemen kunci yaitu R terkecil. Dari R yang terkecil yaitu ada R terkecil yaitu di V2 dan kolom kunci. Bagian dari kolom kunci yaitu di 3. Nah, 3 ini hasilnya hari 1, jadi kita bagi 3 dan ini semua juga ikut terbawa ya. Kita masukkan ke sini. Jadi ininya jadi X2. Ini dibagi 3, bagi 3 semua. Ini dan ininya juga sama, kita hitung semua. Kita masukkan ke sini, tabel kedua. Kita masukkan semua di sini. Dan kita juga langsung hitung saja di JJ min CJ. JJ langsung hitung di CJ. JJ. Cara ngitungnya juga sama. Itu CI ini ya. JJ itu jadi 2/3 dikali M ditambah 1/3 kali 80. Nah, hasilnya yaitu 2M tambah 80/3. Yang ininya juga sama. 0 dikali M ditambah 1 kali 80 sama dengan 80. Ini sama. Min 1 kali M ditambah 0 kali 80 sama dengan min M. Ini juga sama. 1/3 dikali M ditambah min 1/3 dikali 80. Yaitu hasilnya M min 80/3. Ininya juga sama. Terus ini semua. Hitung semua. Kali ini kita tentukan JJ min CJ. Yaitu dengan cara JJ min CJ yaitu 2M. 2M ini ya. 2M tambah 80/3 dikurangi 40. Ya, jadi hasilnya 2M min 40/3. Juga sama 80 dikurangi 80 sama dengan 0. Min M dikurangi 0 sama dengan min M. M dikurangi 80/3 dikurangi 0. Hasilnya M 80/3. M dikurangi M sama dengan 0. 80 min M/3 dikurangi M, yaitu 80 ini harusnya di sini ambil ya, maaf. 80 min 4 M/3. Langsung saja kita menentukan kolom kunci dengan JJ min CJ terbesar. Nah, terbesar itu ada di X1. Ini terbesar ini ada di X1 dan kita langsung aja ngitung R1-nya. R1-nya dengan BI dibagi kolom kunci ya. Ini 2 dibagi, ini bagian kolom kunci semua nih. 2 dibagi 2/3 sama dengan 3. 2 dibagi 2/3 sama dengan 3. 2 dibagi 1/3.
hasilnya 6. Kita langsung ke F. Nah, F bintang. Cara hitung F bintang yaitu sigma CI dikali BI. Ya, sigma ini CI dikali BI. Jadi 2 kali M 2 kali M ditambah 2 kali 80. Hasilnya yaitu 2M sama dengan 160. Oh, bukan sama dengan. Bukan sama dengan, maaf. Ini harusnya tambah 2M tambah 60. Karena ini belum, tabelnya masih ada yang plus itu yang besar ya. Plus yang besar ini. Jadi kita tentukan lagi elemen kunci. Nah, elemen kunci yaitu RI terkecil. RI terkecil yaitu 3 di sini, dan itu di bagian, ada di bagian kolom kunci. Kolom kuncinya ini elemen kunci berarti DRI yaitu 2/3. Gimana caranya 2/3 ini dijadikan 1? 2/3 ini kita jadikan 1 kali 3/2. Ini semua sama. Ini semua sama. Nah, terus hasilnya kita masukkan ke sini. Ininya juga ganti. Yang tadinya P1 nanti X1. Ini hasilnya sama. Yang X2-nya juga sama. Dihitung juga, dijumlahkan. Kalau udah semua ini, kita langsung cari JJ. Cari JJ-nya itu sama rumusnya, yaitu ini ya, X1-nya dikali ini, terus ditambah ini kali ini gitu ya. 1 kali 40 ditambah 0 kali 80, yaitu 40. Yang X2-nya juga sama, 0 dikali 40 ditambah 1 kali 80. Hasilnya 80. Nah, satunya sama, min X3/2 dikali 40 ditambah 1/2 kali 80, hasilnya min 20. S2-nya juga 1/2 dikali 40 ditambah min 1/2 kali 80. Ini terus ini sampai sini hasilnya. Terus kita menghitung JJ min CJ. JJ min CJ itu yang JJ dikurangi CJ. 40 dikurangi 40, 0. 80 dikurangi 80, 0. Min 20 dikurangi 0. Min 20, min 20 dikurangi 0, min 20. 20 dikurangi M. 20 min M. Dan juga sama, 20 min M. Karena ini hasilnya udah negatif semua. Nah, jadi ini yang benar-benar minimum, udah minimum. Jadi kita langsung hitung F bintangnya saja. F bintang rumusnya yaitu tadi sigma CI dikali BI. Sigma CI dikali BI. Jadi CI ini 40 dikali 3 ditambah 80 kali 1, yaitu hasilnya 200. 200. Karena semua nilai JJ min CJ kurang dari sama dengan 0, maka tabel sudah minimal. Nah, sudah ketemu yaitu minimasi. Nah, dengan X1-nya yaitu 3 dan X2-nya sama dengan 1, dan fungsi tujuannya Z min sama dengan 200 ya. Minimumnya yaitu 200. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.